tidak mungkin di hari itu, berarti kena. Inkubasinya sehari berarti ya, kira-kira ya. Iya, berarti kan Rabu 2 hari. Rabu malam kan, Kamis Jumat. Sini ya. Cepet oke nya. Ohan mana Ohan? Ayo tuh Ohan. Ohan kumaha? Iya, Ohan dah ya. Ohan belum masuk. Di kita yang kena sakit Ohan sama ini ya, sama Ojo ya, berdua. Yang lain alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Andre, alhamdulillah. Saya udah vaksin 2 kali. Kang Andre udahan. Saya baru sekali sih, yang keduanya nanti di awal Mei. 2 minggu ya. Sebulan. Oh, kok sebulan? Saya 2 minggu deh. Ada yang 28 hari, 28 hari. Beda-beda ya. Ini kalau saya sih 2 minggu, alhamdulillah. AstraZeneca kali nggak, Kang Andre? Enggak, pakai Sinovac. Cuma Sinovac sama 28 hari ikutin jadwalnya aja lah. Oh iya, iya. Kan belum masuk Juga. Ini Pak Dokter, kumaha Pak Dokter bener-bener ini. Ini ada Pak Dokter. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan Pak Dokter. Mana Pak Dokter? Sibuk. Pak Dokternya lagi praktek. Itu ada Dokter Andre. Dokter Andre, Dokter Sevi. Andre Dokter Saham. Nah, Pak Dokter. Pak Dokter. Ya, kalau lihat masa inkubasi, memang mungkin saja yang di Solo, tapi ada kemungkinan juga sebelum itu, Kang Dadan. Belum Mana berarti Kang di Jakarta, Kang Dadan ya, Kang Ojo? Ya, jadi ada kemungkinan juga sebelumnya, karena kalau cuma 1 hari 2 hari memang agak cepat ya. Iya, Walaupun mungkin saja, tapi kalau kemungkinan besar, kalau dugaan saya sih bukan yang di Solo, jadi sebelumnya justru begitu. Kemungkinan itu. Terus kalau masalah daya tahan, memang anak-anak itu berdasarkan jadi anak-anak itu lebih jarang dia fatal begitu. Jadi kalaupun sakit, dia sakitnya ringan dan angka kematiannya relatif lebih rendah daripada kalau dia dewasa begitu, kalau dibandingkan dengan dewasa. Jadi anak-anak itu sebetulnya relatif lebih aman, walaupun kalau di Indonesia sedikit lebih tinggi dibanding negara-negara lain untuk anak-anak itu ya begitu. Jadi sebetulnya kalau angka kematian dari penyakit ini tuh sebetulnya tidak tinggi sebetulnya apabila dibandingkan penyakit lain. Hanya yang masalah itu penyebarannya yang cepat, walaupun tidak tinggi, menyebarnya luas, cepat, kan jumlahnya jadi terbatas begitu. Beda dengan penyakit-penyakit lain yang bukan wabah begitu. Jadi kalaupun banyak bergantian sakitnya, kalau ini dalam satu waktu bersamaan gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa tadi di Hendra harus lockdown gitu ya? Ya memang begitu. Kalau mau cepat turun ya memang di lockdown. Tidak ya mungkin kalau kita lihat mas sebetulnya kan sesuai dengan hadis Nabi ya. Kalau lihat 8 hari begitu. Sebetulnya sementara ini yang dianggap terbaik itu yang 28 hari untuk Sinovac itu. Sebetulnya. 28 hari. Malah yang 28 kalau ini. Jadi boosternya kan suntikan pertama itu sel memori istilahnya. Jadi itu musuh saya gitu. Nah yang kedua itu, sel T memori itu dia jadi banyak dan maksudnya optimal memang secara teori dari 2 minggu sampai 1 bulan lah kurang lebih begitu.
Nah, tapi yang terbaru memang lebih dekat ke 28 hari katanya lebih optimal. Tapi yang harus diingat, penyakit ini penyakit baru. Jadi hasil-hasil riset penelitiannya kan belum established gitu. Jadi masih berbagai kemungkinan lah. Apakah betul sekian hari, apakah begini begitu tuh masih semua belum confirm. Jadi belum seperti itu. Termasuk risetnya belum terlalu berkembang karena memang penyakitnya penyakit baru. Itu mungkin penjelasan yang tadi sempat dibahas, Mas. Kami carrier lama vaksin deui sabaraha lami Kang kumaha mitos vaksinnya kita kuat menjadi imun tuh berapa lama? Mitos 2 kali. Itu belum ada, Kang Dadan. Belum ada. Jadi kan vaksin dari virus ini kan sebetulnya dikebut membuatnya itu. Jadi secepat mungkin, cepat aja begitu dapat diekstrak virusnya, cepat dibuat vaksinnya. Kenapa? Karena tahu akan jadi wabah. Gitu. Tapi memang mengikuti standar penelitian, ya, penelitian yang baik. Nah, prosesnya itu dipercepat begitu. Proses pembuatan vaksinnya sendiri cepat begitu, tapi sesuai standar begitu dia cepat. Virus corona begitu ya kan. Corona ini bukan yang pertama sebetulnya, kita pernah dengar flu burung, ada MERS-CoV, ada dulu flu Spanyol 100 tahun yang lalu, itu sama, itu corona penyebabnya. Begitu. Nah, berdasarkan vaksin-vaksin yang dibuat itu dulu, diperkirakan daya tahannya antara 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi yang pastinya kisarannya berapa belum ada yang memastikan, karena kasusnya belum ada kan, baru divaksin baru berapa bulan kan. Itu Bang Intan. Pak Dokter, itu kalau yang udah divaksin jangan kepedean gitu ya, jangan jangan gitu. Iya, tadi ada selentingan, yang divaksin aman katanya. Salah itu. Jadi efikasi dari vaksin itu tidak ada yang mencapai 100%. Memang ada yang mengklaim sampai lain AstraZeneca atau apa. Itu tingkat keamanannya itu lebih rendah dibanding Sinovac sebetulnya. Karena mereka itu memakai mRNA. Jadi resikonya lebih tinggi itu. Makanya angka diduga angka kejadian terkait vaksinasinya lebih tinggi itu, karena secara teori juga begitu, akan lebih tinggi angka kejadian pasca vaksin ya, belum tentu karena vaksin tapi kejadiannya terjadi begitu. Jadi Sinovac ini sebetulnya paling aman. Sinovac ini paling aman, tapi memang efikasinya di Indonesia itu kan yang 65% ya. Di Turki berapa saya lupa, di Brasil itu di 50%-an lebih lah begitu. Tapi sesuai standar WHO itu masuk. WHO itu standarnya minimalnya 50% efikasinya. Jadi vaksin yang diberikan kepada 100 orang misalkan, itu yang 50 itu terjadi kekebalan, bisa menahan si virusnya. Kalau di Indonesia kan hasil risetnya 65%, artinya dari 100 orang yang divaksin, yang 65 itu timbul kekebalan. Jadi lamun ngumpul 10 orang, semua sudah divaksin, kurang lebih antara 6-7 orang itu udah imun gitu. Itu perkiraannya. Kalau semuanya sudah divaksin. Itu baru perkiraan awal ya, datanya belum valid atau gimana? Belum, iya betul. Itu data hasil penelitian. Karena efikasi itu kan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kepatuhan, pendidikan, pemahaman, itu banyak faktornya. Itu mah hanya dicoba aja ke orang itu tahan nggak dengan kebiasaan dia sehari-hari hidup, dia jadi positif atau tidak gitu. Nah itu ada caranya begitu. Nah itu sehingga hasilnya sekian.
tapi sudah memenuhi standar WHO. Kenapa WHO 50%? Sebetulnya berapapun persennya, kalaupun sedikit, itu kan jauh lebih baik daripada 0. Ya, orang antara 0% punya daya tahan dengan orang dapat punya daya tahan 65% begitu dari orang yang disuntik, kan jauh itu. Jauh gitu. Jadi masalah vaksin ini dengan berbagai kontroversinya ya sejauh ini ya lebih baik divaksin gitu. Itu panginten kirang langkung. Itu kalau misalnya udah di langkung paham. Iyalah. Upami di dia di sini mah ya, yang kemarin itu yang lagi banyak kasus itu yang AstraZeneca itu efek sampingnya ke ini banyak kasus tentang pembekuan darah. Ya. Yang di sini. Pengentalan darah. Pengentalan darah. Iya. Makanya dihentikan dulu. Ya, akhirnya katanya yang bakal disuntik AstraZeneca ini untuk orang-orang yang di atas 55 tahun. Kalau yang di bawah dihentikan dulu. Itu ya, karena RNA itu ya, Dok? Opsinya itu. Iya, jadi namanya obat apapun termasuk vaksin kan ada resiko. Gitu. Jadi secara teori dianggap aman, tapi kan harus dilihat lagi begitu. Jadi kalau fase-fase penelitian mah ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 begitu. Jadi fase 1 mah hanya pada binatang dulu 1, fase 2 pada beberapa binatang jumlah tertentu, fase 3 itu mulai ke manusia misalkan, untuk kemudian berikutnya manusia jumlah tertentu dan seterusnya. Tapi tetap saja resiko-resiko itu ada begitu ya, karena manusia bukan makhluk sempurna begitu, pasti ada resiko itu. Jadi lebih kepada manfaat dan madorot akhirnya, lebih banyak mana manfaatnya sama madorotnya begitu. Dan secara teori vaksin ini kan sudah terbukti dari dulu ya, yang ya kita dengarlah di sekolah juga dulu pasteurisasi begitu, kemudian nanti ke vaksin dan seterusnya begitu. Itu udah dari dulu sebetulnya, ilmunya itu udah dari dulu, alhamdulillah udah ketemu. Kalau di obat itu kan antibiotik ya, penisilin. Nah, itu dulu yang alhamdulillah tuh ditemukan. Nah, sekarang ini dengan vaksin ini semacam senjata terakhir kita untuk melawan virus yang mewabah begitu. Kalau angka kematian virusnya sih seperti Ebola, terus MERS, flu burung itu jauh lebih tinggi. Nah, cuma COVID-19 ini penyebarannya itu yang jadi masalah. Dia menyebar dengan sangat cepat. Ya artinya kalau kitanya disiplin, pakai masker, diusahakan maskernya masker medis gitu ya. Terus jaga jarak, ya kalau lockdown lebih bagus begitu. Ya insya Allah begitu. Tapi memang berat ya fakta di lapangan itu. Teori mah mudah seperti itu. Sekarang kan sholat jamaah di masjid kan jadi ribut kan. Ini harus berjarak sunahna kudu rapet dan seterusnya. Gitu. Susah ya. Tapi terus 5 bulan ya ke jumaahan. Memang nuju lockdown mah kada nyari rawe wayahna. 5 bulan ke jumaahan, aduh ampun. Iya. Alhamdulillah di dia udah. Tapi ya itu sehari orang. Kami aku community virtual ngilu ke Indonesia. Saya mah ayangnya buka puasa milu ke Indonesia gitu. Dengan 5 jam caket we kan. Cepat. Terus dari Pak Dokter penyintas pan ketika sembuh ada kekebalan sementaranya, itu berapa lama tah? Relatif Kang Dadan. Jadi ada yang bahkan tidak perlu divaksin.
Jadi antibodinya tinggi terus, ada yang begitu. Tapi ada yang dia baru beberapa hari, beberapa minggu udah turun jauh ke bawah. Sudah tidak punya antibodi lagi, ada itu teh. Pak Dokter, Jadi baik ya. enggak itu di grup ada sharing itu yang tentang antibody itu bener nggak ya? Yang apa tuh? Yang mananya? Ada di Saya di nggak grup baca ada tuh. semua. Terakhir baru. Jadi kalau habis divaksin katanya itu antibody itu mulai terbentuk pada hari ke-7. Oh iya. Itu naik hari ke-14 tapi setelah itu turun lagi antibodinya. Nanti baru naik lagi tuh setelah divaksin di hari ke-28 turun. Atau dapat dari Ya, Ya, kurang saya lebih ada seperti booster. itu. bener kayak gini ya. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi tergantung itunya ya, vaksinnya. Tapi secara umum seperti itu. Ya, itu Kalau- makanya ada istilah Mhm. apa booster begitu. Ya. Nah, saya lupa apa yang Pfizer atau yang mana begitu. Itu ada yang cuma sekali suntik udah cukup. Jadi tidak perlu 2 kali suntik. Hasil risetnya dia itu dengan dosisnya memang agak sedikit tinggi begitu. Dengan sekali dosis suntik itu udah cukup untuk tidak perlu di booster begitu. Baru nanti di boosternya mungkin karena kalau udah berapa tahun atau bulan begitu. Ini kan kasusnya kalau vaksin kan. Jadi ada vaksin Ya. pertama naik turun, itu vaksin kedua baru naik. Tapi kalau yang penyintas Ya. gimana itu kira-kira grafik antibodinya? Pada akhirnya penyintas yang dia tidak punya antibodi pada akhirnya divaksin aja. Kemudian vaksin aja. Kalau di negara lain kan enak ya, di negara lain itu diukur antibodinya begitu. Kalau yang mau vaksin tuh diukur dulu. Buat apa kalau udah punya antibodi terus divaksin? Oh iya. Nah problemnya di kita kan orang yang udah kena mau diperiksa antibodinya mau bayar berapa? Alatnya juga nggak punya, nggak cukup begitu. Ya udah dipukul rata aja. Pokoknya kalau udah sekian lama anggap saja dia di booster atau dia anggap aja seperti dia tidak pernah sakit begitu. Jadi disamakan dengan yang lain, divaksin sebanyak 2 kali, dianggap sebagai booster dua-duanya. Kalau ngukur Akhirnya antibodi gimana caranya ya? Ada Pakai antigen itu? Enggak, bukan. ada ke klinik-klinik Kak Andre, Oh, ada ya? ada bayar 250 katanya. Dapat teman saya Ada kemarin sekarang ya. ukur Oh, terbentuk. ada. Kalau mau tahu apakah antibodi terjaga jarak, tetap harus prokes kan. Karena kan kita tidak tahu berapa lama antibodi itu bertahan dan seterusnya. Jadi tetap saja. Jadi maksud Bisa saya diulang. kalaupun tahu, kalaupun tidak kan sama saja actionnya begitu. Iya. Oh, jadi Cuma antibodi mungkin sedikit lebih tenang untuk sementara itu aja. Iya. Kumaha Kak Agus? Jadi walaupun antibodi itu terbentuk, tapi belum ada Hmm. penelitian yang menyebutkan berapa lama antibodi itu bisa ada, belum ada ya? Belum, cuma diperkirakan aja. Perkirakan 6 sampai 2 tahun, ada yang bilang ya nggak jauh-jauh lah dari itu. Memang rata-rata gitu. seperti itu vaksinnya. Jadi kalaupun kita udah divaksin, terus diperiksa antibodi, saat itu mungkin bagus gitu ya, saat diperiksa antibodinya. Kan beberapa lama kemudian kita tidak tahu. Jadi tetap aja harus waspada. Artinya hanya memberikan ketenangan sementara begitu. Berarti Kalaupun beda terbentuk. beda sama cacar ya, kan kalau waktu kecil kita, saya mau udah disuntik cacar nggak akan kena cacar. Berarti kasarnya lebih bagusan vaksin cacar dong daripada yang misalkan yang yang COVID ini. Cacar itu ada karakter lain Kang Agus. Jadi dia itu hanya menyerang pada usia-usia tertentu di bawah 20. Jadi kalau gitu. yang di atas kesana mah dia tidak menyerang begitu, walaupun dia tidak divaksin. Nah, jadi ada karakter-karakter tertentu yang istilahnya dia cenderung kepada anak-anak misalkan. Nah, jadi seperti itu. Makanya divaksinnya adalah pada saat usia sekian gitu.
Jadi tidak semua sama. Sudah ada. Saya juga tidak hafal satu-satunya, ada banyak sekali begitu. Hanya memang ada karakter-karakter tertentu yang akhirnya disimpulkan, oh ini di vaksin iya mah cukup pada usia sekian begitu. Itu begitu. Oh, oke, siap. Kan ayah nutiluk. Ya, ada yang 3 kali divaksin, ada yang 2 kali, kan macam-macam itu. Oke.